Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Sita dalam Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Jangan lupa selalu bergembira, karena gembira adalah obat dari setiap penyakit. Baik, anak-anak, mari kita mulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita sebagai umat Tuhan wajib kita bersyukur dan kita mohon doa supaya kegiatan kita dari awal, tengah, sampai dengan akhir dapat berjalan dengan lancar dan beroleh manfaat. Baik, kita buka dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup? Semoga Tuhan mengabulkan seluruh permohonan kita. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu berbagai pekerjaan. Dan subtema yang satu pula, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Dan kita ini merupakan adalah pembelajaran yang pertama. Baik, sebelum kita belajar, tentu saja kita harus tahu tujuan apa yang akan kita capai untuk belajar kita hari ini. Tujuan kita yang pertama, agar siswa mampu menilai tokoh yang ada di dalam cerita dengan detail. Kemudian yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan tulisan dengan detail. Tujuan yang ketiga, yaitu siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita dalam bentuk diagram Venn. Apa itu diagram Venn? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, menggunakan diagram Venn ini, siswa mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan lengkap. Merupakan tujuan yang kelima adalah siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran. Merupakan tujuan yang keenam adalah siswa mampu menuliskan contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Ini tujuan yang akan kita capai pada kesempatan pagi hari ini. Bagaimana semangat hari ini? Kita mulai. Kita mulai dari awal, adalah sebuah cerita ketika liburan tiba, itu Lani mengunjungi kakek. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Di sana udara terasa sejuk. Berbeda dengan udara di mana tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah yang berudara sejuk. Nah, berikut ini akan saya sampaikan sebuah bacaan. Kalian bisa membaca sendiri, tapi baik akan saya bacakan, kalian simak bacaan pada pagi hari ini. Judulnya adalah Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan air laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia,
perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain di Ciwidey dan Bogor itu di daerah Jawa Barat. Kemudian di Brebes dan Wonosobo yang merupakan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Malang di daerah Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Ini bacaan yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Kalian sudah membaca dan kalian sudah menyimak. Nah, setelah kalian membaca dan menyimak cerita tadi, tentu kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh itu bermanfaat menahan erosi? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Pertanyaan yang keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Sedangkan pertanyaan yang kelima, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Ini 5 pertanyaan sebagai uji pemahamanmu. Kalau kalian tadi membacanya dengan baik atau menyimaknya dengan baik, tentu kalian bisa menjawab semua pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian nanti jawab di lembar jawab atau lembar kerja. Kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab atau mengalami kesulitan, kalian bisa membaca ulang. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya katakan bahwa teh menjadi minuman yang dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Indonesia, bahkan di belahan dunia. Ya. Ini contoh gambar orang bule yang sedang menikmati minuman teh. Ya. Perlu kalian ketahui bahwa teh juga merupakan minuman yang favorit di beberapa negara seperti Cina dan Jepang. Ini gambar minuman teh yang sudah dikemas dalam bentuk botol, tentu sudah melalui beberapa pengolahan. Ini selain botol sudah yang dibuat dalam bentuk cup, ya, di bentuk cup atau gelas-gelas plastik. Kemudian ini teh yang dikemas dalam bentuk teh celup, dalam bentuk serbuk. Nah, banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, apakah kita tahu bagaimana proses pembuatan teh tersebut? Ternyata teh itu mengalami proses yang agak panjang dan melibatkan beberapa orang di situ, ya. Mulai dari penanaman. Tanaman teh ditanam di daerah pegunungan oleh petani. Mulai dari menanam, merawat, sampai memanen. Nah, di situ sudah terlibat beberapa orang. Ada petaninya, kemudian ada tenaga-tenaganya yang biasanya dibayar dengan dia bermodalkan tenaga, kemudian dinamakan buruh. Gitu. Selanjutnya, proses pemetikan buah teh.
Ini dilakukan oleh ibu-ibu yang menjadi buruh di perkebunan. Setelah teh itu dipetik, kemudian teh mengalami pengolahan di pabrik. Ada yang langsung diminum. Kalau di daerah sekitar pegunungan itu memang ada ramuan teh basah, ya. Di daerah Ngablak ini merupakan daerah juga yang banyak menghasilkan teh, tapi biasanya dikonsumsi sendiri. Tetapi teh itu tidak dikeringkan, tapi langsung dikonsumsi. Nah, teh yang di sini adalah teh yang sudah diolah, dikeringkan. Kemudian teh setelah dikeringkan, teh itu akan dikemas. Entah itu sudah dibuat serbuk, entah itu teh kering. Dibungkus sedemikian rupa, kemudian siap untuk didistribusikan. Nah, ketika teh itu berada di pengolahan, di situ siapa yang mengolah? Mereka adalah para buruh yang menjadi tenaga bayaran untuk mengolah di pabrik teh tersebut. Setelah teh itu dikemas, kemudian teh itu didistribusikan. Siapa yang mendistribusikan? Adalah namanya distributor. Di situ ada Pak Sopir yang mengantarkan dari pabrik sampai ke tujuan di mana dia akan dijual. Nah, kemudian teh itu akan dijual di supermarket, di toko-toko. Mereka banyak pedagang, ya toh? Banyak orang yang terlibat di situ. Para pedagang. Kemudian kalau misalnya di supermarket, kalian tahu pasti ada pelayannya, ya. Kalau disingkat SPG, ya, Sales Promotion Girl atau Sales Promotion Boy, yang melayani para pembeli di supermarket. Di situ teh dijual, ya. Dan setelah itu baru teh kemudian dinikmati atau dikonsumsi oleh perorangan sebagai minuman yang tampaknya membawa kesehatan, ya. Anak-anak, dari tadi saya katakan ada beberapa orang yang terlibat di dalam pemrosesan teh, dari mulai penanaman, perawatan, kemudian pemetikan, selanjutnya pengolahan, distribusikan, kemudian penjualan. Di situ banyak orang terlihat. Di antaranya ada siapa saja? Petani. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Buruh. Dan yang ketiga adalah para pedagang. Nah, nama-nama petani, buruh, pedagang itu saya lingkari. Nah, ternyata ada kesamaan, ada berpotongan di bagian tengah. Karena apa? Itu merupakan kesamaan mereka. Mereka itu bersama dalam sebuah proses, yaitu proses produksi teh. Supaya teh itu bisa dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan diagram Venn, ya, diagram Venn. Selanjutnya nanti diagram Venn akan dibahas lebih lanjut dalam matematika, ya toh? Nih. Ini ya diagram Venn, ini namanya diagram Venn. Ya, sekali lagi diagram Venn, ingat-ingat ya. Jadi kalau kalian nanti bisa membuat diagram Venn. Nah. Selanjutnya anak, pekerjaan atau profesi yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita. Selain tadi kita sudah mengenal petani, buruh, pedagang, ya toh? Di sini ada beberapa profesi atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah untuk memperoleh mata pencaharian. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Saya katakan langsung, misalnya ini contohnya petani.
petani itu menghasilkan tanaman yang bisa langsung dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh para petani itu sendiri. Contohnya padi, sayuran. Secara langsung. Ini adalah gambar pedagang. Biasanya mereka di pasar mendapat barang kemudian memperjualbelikan barang. Di situ terjadi transaksi jual beli. Dan biasanya menggunakan alat tukar yang disebut dengan uang. Kalian tahu namanya uang? Pasti tahu. Contoh yang lain, pekerjaan adalah penjahit. Tahu apa menjahit tugasnya? Dia adalah menjahit pakaian. Dengan bermodalkan keterampilan menjahit, dia menjual keterampilan itu, menjual jasa, kemudian dan menjahit dia mendapat upah. Upahnya adalah biasanya berupa uang. Nah, ini adalah hasil yang tidak secara langsung karena tidak langsung dikonsumsi. Ini adalah gambar perawat. Dia tugasnya adalah merawat orang sakit. Di rumah sakit ada perawat, ada dokter. Beda-beda tugasnya. Kalau perawat namanya aja merawat. Kalau dokter tugasnya apa? Mendiagnosa, memperkirakan sakit apakah pasien tersebut. Ini adalah gambar contoh profesi seorang apa? Pasti kalian tahu. Guru. Ya, tugasnya adalah mendidik dan mengajar. Ya. Selanjutnya ini gambar sopir. Ya, siapa? Apakah ada orang tua kalian yang berprofesi sebagai sopir setiap hari mengemudikan mobil? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Kita ada sebuah cerita, ya, itu Taman Bermain yang Hilang. Baik, sekalian kalian baca. Saya akan bantu membaca dan kalian menyimak. Ya. Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang, lalu tiba-tiba di hutan bako. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang, Kuro si kura-kura, dan teman-temannya yang lebih besar seperti Bango cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bako mereka bisa bermain berkejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama-sama lagi. Suasana di hutan bako tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda, tidak asin seperti laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu di pasir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bango Putih teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bango cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan pelan. "Kupi, sayang sekali hutan bako tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan
Manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit. Di atas taman bermainmu itu, ayah menjelaskan. Sesungguhnya ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi menatap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi. Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah tidak terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit. Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatan sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempat bermain. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Ini anak-anak sebuah cerita yang menceritakan Kupi dan bapak ayahnya juga teman-temannya. Nah, kalau kalian ingin lebih memahami lagi, silahkan kalian buka buku tema halaman 6. Buku tema 4 halaman 6. Kalian di sana akan lebih jelas membaca cerita itu. Nah, ketika kalian membaca dan sudah paham, tentu kalian akan bisa menjawab beberapa pertanyaan. Ingat anak-anak, pertanyaan itu diberikan itu untuk menguji kemampuan pemahaman kalian setelah membaca atau menyimak. Kalau kalian membacanya itu benar, tentu kalian akan bisa menyimak bacaan itu, akan bisa memahami sehingga bisa menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Tentu saja pertanyaan itu berhubungan dengan bacaan, tidak jauh melesat, jauh berbeda dari bacaan yang diberikan. Nah, sebagai uji kemampuan pemahaman kalian, silahkan jawab 5 pertanyaan itu. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ada siapa saja? Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Pertanyaan yang ketiga, mengapa Kupi sedih dan marah? Pertanyaan keempat, gambarlah salah satu tokoh. Di sana ada tokoh Kupi, Momo, ya, kemudian si monyet itu. Nah, yang kelima, tulislah pendapatmu tentang tokoh tersebut. Kira-kira
tokoh si Kupi itu tokoh seperti apa. Kemudian kalian berpendapat, oh menurut saya si Kupi itu seperti itu. Oh anaknya nakal, anaknya sombong dan sebagainya. Itu pendapat kalian. Jadi kalian itu berpendapat, silahkan. Yang namanya pendapat tidak ada yang salah. Tentu saja pendapat itu nanti harus disesuaikan dengan apa? Dengan pemikiran kalian. Ada alasannya. Jadi tanpa alasan itu pendapat tidak baik. Nah, ini pertanyaan sebagai uji kemampuan pemahaman kalian. Silahkan kalian baca di buku. Kalian kerjakan di lembar kerja yang ada. Kemudian nanti dikumpulkan. Atau kalian bisa mengoreksi bersama temanmu, bersama gurumu, juga bisa bersama orang tuamu. Nah, dari tadi kita berbicara masalah teh, kemudian cerita tentang Kupi. Dan di ujungnya kita mengenal ada tanaman bako. Ini contoh gambar tanaman bako yang ada di pantai. Ya, bentuknya seperti itu. Siapa yang pernah main ke hutan mangrove? Ya, di sekitar di selatan Kulon Progo, di sana ada sebuah objek wisata hutan seperti itu. Nah, salah satunya di sana ada banyak tanaman bako. Tanaman bako ternyata banyak manfaatnya. Ya. Kira-kira apa saja? Perhatikan fakta. Fakta itu apa? Fakta adalah kenyataan. Nyata. Nyatanya pohon bako itu sangat bermanfaat. Oke, kita lihat. Yang pertama, tumbuhan bako melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Erosi itu apa? Erosi dan abrasi itu sama-sama pengikisan. Ketika air mengalir, pasti membawa tanah. Itu yang namanya erosi dan abrasi. Bedanya apa? Erosi itu adalah air yang di sungai, gunung. Nah, itu namanya erosi. Tapi kalau di laut namanya adalah abrasi. Adanya bako di pesisir pantai itu bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil. Stabil itu tidak berpindah-pindah, tidak berubah. Ya, dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bako mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riaknya, riak itu adalah buih-buihnya yang sampai ke daratan, bukan gelombangnya. Kalau gelombang dia bisa menyeret pasir, tapi kalau riak tidak. Jadi hanya riak gelombang yang sampai di pesisir pantai. Manfaat yang kedua, menahan rembesan air darat sebagai perangkat zat-zat pencemar dan limbah industri. Kalian tahu bahwa air yang dibawa dari sungai-sungai itu tidak sedikit yang mengalami pengotoran atau polusi. Nah, di situ dengan adanya bako dia bisa menahan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, selain dapat menjaga daratan, bako juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Polutan itu adalah benda barang yang menjadi polusi. Polusi adalah pengotoran. Jadi polutan itu adalah benda-benda yang mengotori air laut. Banyak sampah yang dibawa oleh sungai. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pohon bako menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Ingat bahwa yang namanya tumbuhan itu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu mengolah makanan dari dalam tanah. Tetapi ketika dia selesai fotosintesis, ketika dia melakukan fotosintesis, dia membuang yang namanya oksigen, ya. Dan oksigen itu kita manfaatkan untuk bernafas.
Nah, ketika tumbuhan bako itu berfotosintesis menyerap gas karbon dioksida. Karbon dioksida adalah karbon buangan, gas buangan. Siapa yang menghasilkan gas buangan? Ya kalian-kalian itu. Misalnya bernafas ketika menghembuskan, nah di situ mengeluarkan karbon dioksida. Juga hewan, juga tumbuhan itu bernafas mengeluarkan buangan. Dan tadi bahwa ketika kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan-tumbuhan dan kemudian diganti dengan oksigen. Nah, dengan demikian udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Selanjutnya, hutan bako akan menjadi habitat. Habitat itu tempat hidup makhluk hidup. Tempat hidup atau menjadi habitat alami. Alami yang tidak terganggu. Apa ada habitat yang tidak alami? Ada. Akuarium. Nah, misalnya kebun binatang itu tidak alami, itu dibuat. Boleh saja hidup sana, tetapi beda dengan hidup yang di habitat alami. Jadi menjadi habitat alami berbagai biota. Biota itu adalah makhluk hidup darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak. Dengan demikian mereka terjaga dengan adanya hutan bako di pesisir pantai. Dan yang terakhir, manfaat tanaman bako adalah mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Teringat beberapa waktu yang lalu di daerah Aceh terkena yang namanya tsunami ya, gelombang pasang tinggi sekali. Nah, itu karena akibat gempa ya. Nah, tetapi dengan adanya tanaman bako setidaknya mereka itu sudah dikurangi arusnya sehingga akan menyelamatkan kehidupan daerah di sekitar pantai. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa di Indonesia itu begitu banyak anugerah yang kita terima. Seperti tadi ada tanaman, ada hewan yang ternyata bermanfaat. Semuanya itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan untuk kepentingan manusia. Dengan itu, dengan adanya sumber daya yang kita manfaatkan itu, kebutuhan kita akan terpenuhi. Dan pantaslah kalau kita itu bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih kepada yang memberi segala kehidupan, yaitu Tuhan. Bagaimana caranya? Bersyukur tidak hanya diucapkan saja, tetapi harus disertai dengan tindakan, perilaku, sikap. Ya. Bagaimana caranya? Contohnya, ya kalau kita bersyukur, selain kita itu berdoa, tetapi kita juga harus menjaga apa yang sudah diberikan itu. Termasuk karena kita itu diberi berbagai anugerah, ada hewan tumbuhan di sekitar kita, alangkah baiknya kalau kita itu menjaga mereka agar mereka hidup seimbang sehingga mereka bisa saling membantu dengan kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Loh, bagaimana dengan kalau kita misalnya hidup di daerah pegunungan seperti di daerah Ngablak? Kan nggak ada pantai. Kita kan bisa merawat tanaman-tanaman di sekitar kita. Kita usahakan tanah-tanah di daerah gundul, tanah-tanah di gunung yang miring, jangan sampai habis terbuka tanahnya sehingga akan mengundang bahaya erosi. Bahaya erosi itu sehingga membuat tanah tidak menjadi subur. Tuh. Nah, demikian anak-anak apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Tentu ada banyak yang bisa kita pelajari ya, kita bisa mengenal namanya tumbuhan teh, kemudian kita bisa mengenal berbagai macam profesi, kita mengenal hutan bako dan bagaimana kita menyikapinya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa
Lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam terima kasih.